publik mempertontonkan kesukaannya kepada salah satu kontestan. Amin, misalnya begitu. Di sisi lain, ya kan, kandidat juga mempertontonkan saya dekat dengan kekuasaan. Yang lain kemudian menjadikan kekisruhan politik Partai Demokrasi Indonesia. Kita lihat sampai siang ini para tokoh-tokohnya juga sudah mulai angkat bicara. Jadi masyarakat diberikan menu yang kemudian lu mau apa ada nih sekarang di Indonesia. You mau lihat yang namanya people power? I like that the candidate. Amin. Yang satu, you lihat yang satu ini sangat dekat dengan kekuasaan. Dan siapa yang berani mengalahkan kekuasaan? Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kekuasaan itu. Saya cuma bilang, ada 3 yang kita tidak bisa menang melawannya. Pertama, kita tidak mampu menang melawan orang tua kita. Hukum agama pun mengatakan dosa kalau kita lawan orang tua. Yang kedua, kita nggak mampu melawan yang namanya pemerintah. Sehebat apa kau kalau pemerintah mengatakan mata yang metong, mati dia. Yang ketiga, orang gila. Siapa yang bisa menang lawan orang gila? Nggak ada hukum, dia kebal hukum. Nah sekarang dipertontonkan itu. Yang dekat dengan publik, yang dekat dengan kekuasaan, yang satu lagi yang kemudian nyaman dengan kekuasaan. Nah selanjutnya saya ingin mendengarkan nih pandangan dari Dr. Ula yang pernah duduk di parlemen. Dan akan duduk kembali. MPR. Oke. Ya, kalau Dr. Ula lihat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh elit politik atau penguasa yang masih menjabat saat ini, terutama dengan adanya keterlibatan presiden sendiri dan ketua MK dalam memberikan dukungan walaupun tidak secara langsung kepada salah satu baca pres. Nah, apakah ada potensi nih kecurangan pada pemilu kedepannya, ataukah tetap pada statement awal bahwa presiden, MK dan sebagainya itu tetap netral, padahal kita tahu bersama mereka memiliki hak politik terutama dalam melakukan cawe-cawe. Nah, apakah kekuasaan ini tidak akan disalahgunakan di balik layar? Gitu. Saya persilakan kepada Dr. Ula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya terima kasih atas undangan mendadak dari Profesor Musni Umar, dan saya rasanya kalau beliau yang ngajak dalam kondisi apapun saya siap siaga gitu. Saya minta doa karena suami saya masih sedang dirawat di rumah sakit. Dan saya pun sedikit ada gangguan tenggorokan, tapi percayalah nggak menular ya karena sudah diamankan gitu. Yang saya hormati Kakanda Dr. Abbas. Ini Adinda Dr. Aminah nih. Iya, Ici. Iya, Ici ya. Panggilannya Ici ya. Proud of you ya, bangga sekali. Mudah-mudahan kader perempuan khususnya ya, dan kader bangsa Indonesia pada khususnya bisa melanjutkan cita-cita founding fathers kita. Dan saya bangga dengan seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Moderator yang cantik dan sangat cerdas. Saya nantinya mungkin lebih bagus kalau kita berdiskusi mendalam. Poin saya adalah sistem ketatanegaraan kita saat ini sepanjang sejarah inilah yang paling amburadul. Ya, tidak jelas tata aturan dan seluruh yang sudah ditetapkan menjadi acuan tata laksana, proses, mekanisme
taktik, strategi, dan teknis itu semuanya sudah tinggal teori, kena dilaksanakan secara diktator, dilaksanakan secara apalagi kalau tidak apa maunya saya gitu oleh sang penguasa. Jadi negara ini sekarang udah seperti PT, seperti perusahaan, suka-suka dia gitu kan, dalam rangka menyelamatkan apa yang ingin dia capai. Nah, ini gambaran ya, saya menganalogikan seperti itu. Karena apa? Karena kita semuanya pada hakikatnya, baik partai politik yang sebagai pilar demokrasi itu sudah ikut larut di dalam permainan bola ini. Bola ini sangat liar dan berduri gitu, dimainkan di lapangan yang becek. Apa yang asik ditonton dengan kondisi itu? Saya kira tidak ada jalan lain. Memang harus ada revolusi sosial, revolusi mental, dan revolusi pemikiran. Nah, berbasis perubahan tentunya. Siapa yang membiarkan kondisi ini, berarti dia mengambil andil untuk pasca 2024 ikut mengantarkan bangsa ini ke jurang kehancuran. Oleh karena itu, trigger saya adalah no one at home now. Harus keluar dan menggelorakan semangat bahwa kita harus berubah pada tahun 2024. Bagaimana cara merubah negara itu tergantung kepada siapa yang akan menjadi penguasa. Nah, kita semua tahu sebuah negara bangsa itu ada wilayah, ada penduduk, dan ada pemerintah. Tadi pembicara terdahulu pasti sudah memberikan betapa kita ini harus mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Indonesia ini. Baru aja disampaikan oleh kekayaan sumber daya alam kita gitu. Nah, wilayah kita hampir seluruh dunia juga mengatakan bahwa geostrategi, geopolitik, geoekonomi, bahkan geososial itu tidak ada yang prime location, ya kan? Kecuali Indonesia. Luar biasa. Nah, sehingga satu poin yang menjadi pilar penguatan kita berbangsa dan bernegara itu adalah pemerintahannya. Pemerintahan itu dipimpin berdasarkan suka-suka, berdasarkan apa maunya, tidak mempunyai platform, dan yang paling celaka lagi dan konyol adalah kemudian mengabaikan seluruh tata krama, tata kelola, tata aturan yang sudah berjalan selama ini sebagai landasan kita, itu sistem ketatanegaraan. Udah amburadul deh. Apa yang disampaikan oleh Dr. Ici tadi, adinda kita, insya Allah jadi dokter deh secepatnya. Amin. Doa itu. Amin. Itu benar itu. Sependapat saya 100%, ya kan? Nah, diperkuat lagi dengan Prof. Musni dan diantarkan tadi, mungkin saya tidak dengar ya, oleh Dr. Abbas, Kakanda kita. Saya kira ini luar biasa memang tantangan kita. Saya selalu mengacu kepada yang kita sebut dengan ATHG ya. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman kita itu memang dari dalam. Dari dalam itu adalah kita masih mau nggak berfilsafat Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita meskipun kita berbeda tetapi kita tetap satu. Indonesia itu satu, bersatu, merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa persatuan, persekutuan, perhimpunan, dan perkumpulan. Jadi dinamika dan betapa beragamnya variasi perkumpulan dan kemajemukan itu, kalau kita masih tetap memegang filsafat kebinekaan itu, maka itu adalah kata kunci
untuk percaya dan yakin kita tidak akan pernah punah. Bangsa ini akan tetap utuh sebagaimana yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Dan alangkah sedihnya mereka dan betapa tidak bertanggung jawabnya kita sebagai generasi penerusnya itu kalau tidak justru memperkuat dan mewujudkan cita-cita apa yang disampaikan oleh para leluhur pendahulu kita gitu. Apa kita dalam konteks masih negara yang sifatnya kerajaan, sultan dan raja-raja, maupun sudah beralih kepada negara kesatuan dengan pemerintahan republikan, itu tetap berprinsip bahwa harus ada pemerintahan yang kuat, raja yang kuat, tidak zalim, mengedepankan keadilan, netralitas terhadap apa yang menjadi keputusan, seperti itu. Sehingga muncul suatu kiat bahwa pada saat raja bertitah, maka taatlah dan taatlah untuk seterusnya. Anda harus taat sampai kemudian sang raja terbukti bahwa betul dia itu tidak benar. Nah, kita terjadi shift paradigm, berubah kepada pemerintahan republikan, sehingga yang muncul di dalam masyarakat itu adalah pemikiran bahwa apabila presiden sebagai pemerintah dengan seluruh stakeholder dan seluruh para pemangku pemerintahan itu, maka rakyat harus waspadalah dan teruslah waspada sampai ternyata terbukti bahwa pemerintahan ini ternyata benar adanya. Jadi suatu perbedaan antara dua bentuk pemerintah terhadap bagaimana mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan seluruh masyarakatnya gitu. Nah, sekarang saat ini kita berada pada zaman untuk which one? Yang mana yang akan kemudian kita biarkan begini saja atau kemudian kita rubah, perubahannya ke arah mana, dan apa kemampuan kita untuk melakukan perubahan. Saya tahu persis yang disampaikan oleh Adinda Ici tadi dan juga Prof itu, maka menurut pandangan saya yang juga seorang dokter adalah keputusan ini lahir anomali, cacat. Kalau cacat itu, maka dia dirawat seperti apapun, dia dikasih obat apapun, dia dikasih gizi sehebat apapun, kalau seorang anak lahir cacat, maka dia tidak menjadi penyelamat, tidak menjadi suluh, tidak menjadi seorang yang akan memperbaiki generasi keluarganya, tapi dia bahkan menjadi beban. Berat ini. Siapapun orang yang sadar dan mengerti hukum bahwa memang apapun keputusan MK itu udah bukan lagi baunya, tapi udah kelihatan wujudnya bahwa itu memang tidak patut dan tidak boleh terulang sampai republik ini ada. Ini luar biasa, porak-poranda dan diporak-porandakan secara sengaja gitu. Yang anehnya, karena eksekutif dan legislatif, bahkan yudikatif, ini menjadi penonton yang bagus dan duduk di dalam royal box, tepuk tangan, kan seperti itu, ya kan? Jadi silakan wahai para pemain bola, Anda atur aja mau handsball, mau free kick, mau segala macam, itu nggak ada urusan. Pokoknya masukkan bola, selesai. Kan gitu. Jadi kalau pertanyaan Adinda tadi, apakah nanti akan menjadi netralitas? Sama dengan keadilan. Orang yang poligami itu dibilang, nggak apa-apa poligami, yang penting adil. Nggak mungkin. Yang adil itu adalah Allah. Kan gitu kan? Nah, yang netral itu juga hanya Allah gitu loh. Oleh karena itu netralitas dalam berpolitik nggak ada kamusnya gitu loh. Itu lip service saja. Oleh karena itu jangan kemudian terlena dengan kalimat bahwa kemudian kita akan netral, karena tadi secara empiris sudah banyak fakta dan data. Pagi yes, malam no. Kemudian pagi maybe, ya malam sudah exactly.
harus. Jadi kita mau percaya nggak sih dengan pemimpin yang seperti itu kan gitu kan? Sehingga tidak ada jalan lain sekali lagi adalah kita harus merekayasa. Rekayasa harus dilawan dengan rekayasa juga. Jadi kalau terjadi rekayasa kekuasaan, maka yang menjawabnya adalah rekayasa politik. Nah, rekayasa politik ini nggak boleh hanya satu golongan. Tidak boleh hanya golongan partai, karena partai itu konotasi politik, dan politik adalah menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan, kan begitu. Dan rekayasa juga itu adalah milik dari publik. Nah, publik ini maunya apa gitu? Dia maunya tidak seperti itu, maunya seperti ini. Maka tadi seperti himbauan Prof. Musni, kita harus turun, kita harus pick up. Jangan sampai kemudian kita ikut irama gendang yang mereka sudah persiapkan. Iramanya seperti apa, kita ikut poco-poco, padahal sebetulnya itu jebakan Batman untuk kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, sehingga pandangan saya, kalau kita lihat kenapa misalnya ya, saya ini mungkin agak sedikit di luar pertanyaan Adinda moderator, kenapa Prabowo harus memilih siapa namanya, Gibran Raka Buming Raka itu ya kan sekarang kan udah dikalkulasi pakai kalkulator mulai dari yang 1 desi sampai yang 1000 desi, itu mengatakan satu-satunya cara untuk memenangkan pemilihan yang akan datang ya adalah harus kemudian masih dalam rezim ini, karena rezim ini masih berada pada posisi yang sangat strategis dan amat penting untuk mengetahui mana yang harus dicegah, mana yang harus di endorse gitu loh. Jadi kalkulasi itu, kena apapun yang kemudian harus dilakukan yang penting menang, maka apa boleh buat, menyampingkan atau kemudian memparkir dulu idealisme dan integritas untuk sementara dalam rangka menang, maka kemudian menggunakan politik Machiavellis, menghalalkan semua cara. Bahwa hampir separuh lebih orang mencaci, mencerca dan seterusnya seperti itu, I don't care, karena saya mau menang. I wanna be a champion, saya mau jadi pemenang. Dan kemudian tantangan-tantangan yang ada itu ya saya akan hadapi, tapi ujungnya saya menang. Maka kemudian kalau dia mau menang, ya harus dengan dinasti, harus dengan yang dekat dengan kekuasaan. Maka itulah yang memicu, menjadi katalisator untuk kemudian lihat nih, apa yang akan menjadi tantangan tadi. Tantangan akan menang itu adalah chance-nya. Kemudian hambatannya apa? Hambatannya adalah kriteria. Kriteria meskipun tidak letter like di dalam Undang-Undang Dasar 45 mengenai batasan umur, tetapi ada di dalam aturan pemilu. Dan aturan pemilu itu adalah open public policy. Tidak boleh diputuskan oleh di luar parlemen. Dan itu takes time karena harus dijadwalkan dulu. Dirapatkan di poksi, dirapatkan di fraksi, kemudian dibawa ke yang namanya sidang paripurna, dipetok baru kemudian di-endorse dan dimaklumkan gitu. Jadi saya bilang anomali karena memang ya belum harus lahir gitu loh. Belum harus lahir. Ada yang kemudian dipaksakan lahir. Terjadilah itu turbulensi yang kemudian meninggalkan residu yang cukup panjang dan berat. Positifnya adalah pembelajaran politik bagi bangsa, terutama bagi generasi muda. Tapi apa iya kita ini harus terus-menerus coba-coba? Apa mungkin sih negara ini masih harus coba dulu barangkali ini, coba nantilah kita lihat, kumaha engke, bagaimana nantilah, dan seterusnya. Kalau pemikiran ini sudah merasuk dan merusak pola pikir dan daya juang generasi muda, dua unsur yang kemudian membawa ke kehancuran, ketidakberjayaan negara kita ke depan. Yang kedua, jadi tantangan, hambatan, dan gangguan. Gangguan apa yang harus ditimbulkan sehingga kemudian
terjadi perkacauan, terjadi chaos. Gitu. Kita lihatlah sehari-hari ini. Iya kan? Publik mempertontonkan kesukaannya kepada salah satu kontestan. Amin, misalnya begitu. Di sisi lain, ya kan, kandidat juga mempertontonkan saya dengar dengan kekuasaan. Yang lain kemudian menjadikan kekisruhan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita lihat sampai siang ini para tokoh-tokohnya juga sudah mulai angkat bicara. Jadi masyarakat diberikan menu yang kemudian lu mau apa ada nih sekarang di Indonesia. You mau lihat yang namanya people power? I like that the candidate. Amin. Yang satu, you lihat yang satu ini sangat dekat dengan kekuasaan. Dan siapa yang berani mengalahkan kekuasaan? Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kekuasaan itu. Saya cuma bilang ada 3 yang kita tidak bisa menang melawannya. Pertama, kita tidak mampu menang melawan orang tua kita. Hukum agama pun mengatakan dosa kalau kita lawan orang tua. Yang kedua, kita nggak mampu melawan yang namanya pemerintah. Sehebat apa kau kalau pemerintah mengatakan mata yang metong, mati dia. Yang ketiga, orang gila. Siapa yang bisa menang lawan orang gila? Nggak ada hukum, dia kebal hukum. Nah sekarang dipertontonkan itu. Yang dekat dengan publik, yang dekat dengan kekuasaan, yang satu lagi yang kemudian nyaman dengan kekuasaan. Berada di zona nyaman sehingga pada saat ancaman datang untuk mengganggu zona nyaman, maka yang terjadi adalah defense mechanism. Terjadi pemberontakan, terjadi perlawanan, terjadi konfrontatif, agitatif, yang kemudian menjadi konsumsi orang-orang yang kemudian mau learning proses di dalam bagaimana memahami politik sendiri. Jadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan sekarang ini menguji kita semuanya sebagai generasi penerus, sebagai rakyat yang cerdas, intelektual, yang kemudian menentukan kita harus di mana. Yang berikut yang kita pertontonkan adalah daya kemampuan untuk kemudian menjalankan roda pembangunan ke depan. Kita lihat ketiga kontestan ini, Amin menunjukkan leading di dalam intelektual, akademisi, dan bagaimana kesantunan, bagaimana pengayoman terhadap masyarakat. Jelas terukur, tidak lagi pendekatan empiris, tetapi sudah pendekatan bahwa inilah the way to go untuk kemudian tidak walk away, tetapi menjadi inilah arah yang benar. Yang kedua, kita juga dipertontonkan dengan kemampuan bagaimana geostrategik, bagaimana geoekonomi dan geopolitik yang internasional digabungkan dengan yang nasional dan regional, menghadapi secara komprehensif, maka muncullah ini yang mampu akan menjelekan dan memposisikan Indonesia di mata dunia. Dan yang satu mengatakan, dari yang tertindas menjadi penguasa, maka terjadilah progresif yang kemudian mengantarkan bangsa seperti ini. Ini pilihan-pilihan untuk kemudian kita semua ada di sana. Ya celakanya, bukan celakanya. Artinya gini, unfortunately, ya ketidakberuntungan bagi intelektual Muslim, ya kan, dengan hadirnya Mahfud MD menjadi pasangan Ganjar, itu sedikit atau tidak akan mempengaruhi suasana Amin, gitu, ya kan? Sehingga kemudian pro Amin ini harus juga mencari bagaimana agar supaya tidak tergerus. Kalau bisa dia mempertahankan aja, bariernya diperkuat sehingga kemudian boleh masuk tapi tidak bisa keluar yang untuk Amin. Karena suka tidak suka, gaya isotonik politik yang ada di Ganjar Mahfud ini juga mempunyai kebersamaan, kemusaran, chemistry
yang tanda petik intelektual Muslim, kan seperti itu. Kalau si Gibran dengan Prabowo itu sudah jelas, enggak bisa lagi dikutak-atik. Dia berada pada positioning itu. Yang sekarang harus kita lihat, perhitungkan betul adalah mau satu putaran, lakukan strategi ini. Kalau 2 putaran, strategi apa yang harus dilakukan? Ini yang kemudian saya akan sampaikan di dalam forum diskusi ini. Mungkin tidak jelas apa yang saya sampaikan atau tidak menarik, nggak masalah. Yang penting saya sudah menghadiri undangan yang sangat terhormat ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, menurut saya sangat menarik. Beberapa perspektif yang berbeda tapi dalam satu jalur yang pasti terkait dengan netralitas Presiden Joko Widodo dan juga MK dalam pemilu 2024. Teman-teman, Bapak Ibu, sekali lagi beri aplaus untuk keempat narasumber kita. Oke.